suami, makanya saya bisa ada di Jakarta dan ini mau syuting lagi. Karo Paminal di Propam, polisinya polisi, banyak banget Kopi Joni itu penghasilannya dibantu, tentu melalui saya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Catherine Wilson. Ketahuan mencuri, ART dari Catherine Wilson ini menjadi tersangka. Catherine Wilson melaporkan asisten rumah tangganya Ricky Adiza ke Polres Metro Depok pada Jumat 7 April 2023 kemarin. Catherine melaporkan ART-nya ini usai ketahuan mencuri di rumahnya. Tak butuh waktu lama, di hari itu juga Kasat Reskrim Polres Depok Yogen harus langsung menangkap dan juga menjadikannya tersangka. ART Catherine ini dijerat dengan pasal 362 dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Catherine mengaku hukuman 2 tahun 6 bulan penjara ini tidak cukup untuk memberikan pelajaran pada ART itu agar injak. Berikut wawancara bersama dengan Catherine Wilson. Judulnya Rambut Kafan. Gitu. Bahkan mungkin dengan adanya kasus ini jadi menghambat itu nggak sih, maksudnya ke aktivitas banyak itu? Ya disesuaikan aja sih waktu dan tempatnya gitu. Kayak ini juga habis ini saya ada panggilan syuting lagi di salah satu stasiun TV. Jadi ya disesuaikan, makanya tadi kesininya lebih pagi gitu. Jadi ya dia teratur waktunya. Setelah menikah butuh pertimbangan suami nggak untuk ngambil job lagi? Kenapa? Butuh pertimbangan dari suami nggak untuk ngambil job lagi? Kalau izin sih pasti ya, selalu izin sama suami. Ada kerjaan, ada apa, makanya ini juga diizinkan suami, makanya saya bisa ada di Jakarta dan ini mau syuting lagi. Memang selama ini tinggalnya di Sulawesi? Iya, semenjak menikah ya tuh waktunya banyak di Sulawesi. Tapi suami kasih izin sih kalau memang ada kerjaan di Jakarta boleh kerja gitu. Jadi nanti aku rencananya selesai syuting beres, aku balik lagi ke Sulawesi. Alasan tinggal di Sulawesi ikut suami kah? Kenapa? Alasan tinggal di Sulawesi. Tapi kan jadi repot nggak sih, maksudnya kan sering tinggal di Sulawesi, Iya. banyak kerjaan di Jakarta, gitu. Jadi maksudnya memilah-milah untuk kerjaan kah atau seperti apa, atau mungkin repot untuk Konser Billion Song Confess, Yovie Widianto akan dedikasikan untuk mendiang Carlos Sabat. New Life Entertainment menggelar acara konser dari musisi ternama Indonesia, Yovie Widianto, dengan tajuk Billion Song Confess. Sebuah tajuk konser dari Yovie and His Friends di Jakarta Convention Center pada Rabu 3 Mei 2023. Sebelum konser berlangsung, Yovie bersama dengan Kahitna melakukan latihan di kawasan Kuningan pada Senin 1 Mei 2023. Yovie mengatakan bahwa ini konser pertamanya usai pandemi. Sayangnya konser kali ini, Yovie and His Friends kehilangan 2 orang terdekatnya, yaitu Glenn Fredly dan juga Carlos Sabat. Mario adalah salah seorang personel Kahitna, mengatakan bahwa konser ini didedikasikan untuk Carlos Sabat. Berikut wawancara bersama dengan Yovie Widianto. Dari konser sebelumnya, proses sekarang itu ada banyak sekali yang dikomunikasikan tentunya Mbak Yovie kasihkan penyanyi yang bekerja sama dan rekaman dengan saya kalau mungkin dari angkatan pertamanya Kahitna, lalu disuai Glenn Fredly, Rio Febrian, Marcel, Rosa, Yovie Uno, Raisa, lalu juga sampai Andin ya, sampai ke generasi terbaru sekarang dari mulai Lima Romeo, Arsi Widianto, lalu ada dia Tiara Ziva,
berbagai generasi, tapi kami bermain bersama. Tapi memang dari yang sebelumnya di 2018 ya, terakhir kita tur itu, kita masih ada hormat dengan Tulus dan almarhum Glenn. Tapi sekarang Glenn sudah tidak ada, tapi kami akan membawakan juga lagu yang fenomenal yang terakhir itu kolaborasi dengan Glenn. Glenn itu adalah artis pertama yang saya tangani juga album solonya Glenn. Walaupun dia pernah rekaman dengan band atau apa, tapi ketika album solo itu saya membuat lagu khusus buat Glenn, mulai cukup sudah, lalu Kasih Putih, ada Pada Satu Cinta, dan saya membuat hits pertamanya di Kasih Putih dan mengantarkan kebahagiaannya dengan Kasih Putih juga di terakhir dengan hits terakhir di Adu Rayu di bersama Glenn dan Tulus. Jadi tentu sih ada sebuah kehilangan yang luar biasa untuk saya dan musik Indonesia. Dan berikutnya baru sekitar 2 minggu yang lalu ya, kami kehilangan sahabat kami, Carlos Sabat, sahabat yang menjadi apa ya, motor pertama Kahitna menemani saya gitu, yang memilih teman-teman semuanya dari mulai Heidi sampai Mario. Sekarang nggak ada, dan sebenarnya Carlo itu yang juga salah satu suara fenomenal yang kita semua dengar dari mulai hey yang semua ada dari suara Carlo. Dan sekarang kami kehilangan itu, tentu kehilangan persahabatan yang luar biasa hebat. Itu bukan hanya berlaku pada kami saja teman-teman Kahitna, tapi juga pada Gusti dan Arsi dan juga kedekatan Carlo juga itu sangat luar biasa, sehingga kami merasakan vibe yang ada sedih-sedihnya di sini, tapi kami juga punya ingatan bahwa Carlo selalu menyemangati bahwa ayo kita buat sesuatu buat Indonesia. Bahkan saya masih ingat ketika buat band Kahitna itu, Carlo yang menyampaikan ke saya waktu SMA, dia bilang, Yov, dengan lagu-lagu ini kan kita buat contoh-contoh lagu itu, pasti kita akan bisa menguasai Indonesia, band kita pasti beda dari yang lain. Saya hanya ketawa-tawa aja karena saya orangnya nggak pernah memikirkan apa yang besok ya mungkin belum tentu yang kita doakan. Tapi Carlo tuh sangat optimis. Kita ambil link dunia dari band ini. Ya ternyata semua yang diucapkan Carlo tuh kami keliling dunia, dari mulai Amerika sampai ke Eropa, sampai ke Australia, kemana di Asia, sampai seluruh Indonesia dengan Kahitna dan lagu-lagu hitsnya. Dan ya Carlo juga yang menjadi penyemangat ya. Berita selanjutnya, ada Tulus yang turut meriahkan konser Yovie Widianto Rabu besok. New Life Entertainment menggelar acara konser dari musisi ternama Indonesia Yovie Widianto dengan tajuk Billion Song Confess. Di sebuah tajuk konser Yovie and His Friend. Selain Yovie Widianto, nantinya akan ada penampilan Tulus dan juga Rosa. Tulus mengaku untuk persiapan konser ini banyak melakukan latihan. Pasalnya ia juga membawakan 3 lagu. Di sisi lain, Rosa sangat senang bisa memeriahkan konser tersebut. Nanti ia akan membawakan 2 lagu. Billion Song Confess ini adalah sebuah tajuk konser dari Yovie and His Friends, akan digelar di Jakarta Convention Center pada Rabu besok. Adapun pengisi acara yakni ada Rosa, Tulus, Raisa, Kahitna, Tiara Andini, Ziva Magnolia, Liodra, Yura Yunita, Caleb G, Juve Enudo, serta Arsi Widianto. Berikut wawancara bersama dengan Tulus. Yang akan dibawakan yang sebelumnya pernah saya bawakan. Jadi mungkin latihannya tidak hanya di sini, tapi juga saya latihan mandiri. Gitu. Kayaknya sih boleh, cuman nggak boleh. Oke, nyanyi dong Kak. nyanyi aja. Nggak boleh, katanya harus ditahan. Seperti apa persiapan dan akan menyanyi berapa lagu ini? Oke, saya akan bawakan, saya nggak tahu ini rahasia atau enggak, tapi saya akan bawakan 3 lagu. Salah satunya adalah lagu dan barusan adalah persiapan final di hari H. Di lagu asli kan juga sama Glenn di sini. Nah, Berita selanjutnya, Yura Yunita akui konten spesial Lebaran keluarga adalah ide dari sang ayah.
Penyanyi Yura Yunita selalu mengejutkan publik dengan konten lebaran bersama dengan keluarganya. Konten lebaran ini merupakan ide dari ayahnya yang sudah dilakukan sejak usia Yura 3 tahun. Keluarga Yura Yunita selalu mewajibkan anggotanya tampil membawakan karya seni dalam bentuk apapun. Sejak tahun 2015, di mana era digital mulai digandrungi, konten spesial lebaran itu akhirnya diunggah ke publik. Yunita menangis didatangi ayah ibunya, sementara suami Yura Yunita, Doni Maula, ditugaskan untuk mengatur koreografi konten spesial lebaran ini. Untungnya semua anggota keluarga besar Yura Yunita selalu bersemangat ketika diminta mengikuti koreografi yang dibuat oleh Doni. Tampil di hadapan keluarga sejak usia 3 tahun, Yura Yunita juga akhirnya menyadari bakat terbesarnya adalah ditarik suara. Pelantun lagu Tutur Batin itu kemudian memantapkan langkahnya menjadi penyanyi di industri musik tanah air. Berikut wawancara bersama dengan Yura Yunita. Gimana sih biasanya suka inspirasi dari mimpi ya, kayaknya emang dari alam mimpi itu juga kayaknya emang dari kecil juga anak-anak muda membawa arus ke penting banget kalau aku merasa energi aku tuh hadir di atas panggung saat aku bisa interaksi sama orang, bisa interaksi nyanyi atau berpegangan tangan atau bisa kontak-kontak ada energi yang sangat besar sekali. Ayura pas lebaran kemarin bikin konten bantuan dan ceritanya gimana? Jadi memang itu permintaan bapak aku dari setiap tahun gitu. Jadi dari tahun 2015 setiap lebaran tuh kita selalu kumpul, bahkan bukan dari luar biasa. Dari aku umur 3 tahun kita selalu kumpul keluarga besar kalau lebaran kan ada makan gitu kan. Nah dari aku umur 3 tahun itu ada ditugasin sebenarnya sama keluarga besar aku bahwa setiap cucu, saudara dan nenek-nenek semuanya tuh harus perform apapun kemampuannya. Mau itu baca puisi, mau nari, mau nyanyi. Jadi dari aku umur 3 tahun tuh terlatih untuk perform di keluarga besar aku itu ada 40 orang. Jadi aku tahu suka nyanyi, terus kalau penyanyi gue dihargai sama semua aku gitu. Jadi dari umur 3 tahun setiap tahun kita selalu perform di depan keluarga. Dan karena dari umur 3 tahun kan kalau nyanyi terus kan kayak bosan gak sih kita kumpul nyanyi terus. Jadi semenjak ada era digital ini barulah kita tahun 2015. Jadi sekali ya. Yang ngajarin Korea gitu sih? Yang ngajarin Korea tuh suami aku. Beneran terus. Jadi ya terus yang minta tuh bukan aku yang mau, tapi bapakku yang mau. Jadi bapakku tuh selalu bilang sama Dono, tolong ya, aku harus keluarga gitu. Bapak ingin tampil, ingin menari gitu. Kalau terus Dono dengan kayak, Pak, ini terus aku sekeluarga aku juga suka berseni ya. Jadi saat diajak, ayo kita ngobrol dari videonya. Jadi selalu setiap tahun jadi tradisi keluarga untuk bikin dance keluarga dan juga nyanyi. Thank you. Tanya terakhir ya. Terakhir. Apa ya? Karena aku setelah lagu batin dan juga untuk struggle pasti aku tuh merasa semua perempuan pasti punya struggle itu, semua orang punya struggle itu. Berita selanjutnya, Hotman Paris minta kasus perempuan tewas terjatuh dalam lift bandara Kuala Namu segera diusut. Kasus perempuan yang tewas terjatuh dalam lift bandara Kuala Namu Medan mengundang komentar dari berbagai pihak, salah satunya dari pengacara Hotman Paris.
Hotman Paris pun menyinggung mengenai sistem yang ada di lift bandara tersebut. Diberitakan bahwa perempuan bernama Asia Sinta Hasibuan ini meninggal dunia akibat terjatuh di sela-sela lift dan jasadnya ditemukan pada Kamis 27 April 2023. Hotman Paris menyebutkan ketika pintu lift terbuka tetapi belum sejajar dengan lantai. Hal tersebut merupakan kesalahan sistem lift milik Bandara Kuala Namu. Hotman Paris pun kemudian mengingatkan bahwa tanggung jawab secara perdata dan pidana adalah dari pemilik lift di Bandara Kuala Namu. Ia meminta agar kejadian tersebut bisa segera diproses secara hukum karena berurusan dengan nyawa manusia yang juga menyebabkan seorang meninggal dunia. Berikut wawancara bersama dengan Hotman Paris. Jadi tersangka, nggak tahu dia apakah kliennya masih mau nggak? Gitu loh. Klien saya bertambah, bisnis saya menggurita, ya. Dan bagi saya itu adalah piece of cake, itu hal kecil gitu. Yang menangani juga selama ini ada buah saya, kok saya nggak pernah peduli. Tapi kan tetap on the track kan, walaupun lambat, tapi memang saya udah bilang, saya itu dalam berperkara selalu kayak singa, tenang, intip, analisa, ya, amati, attack gitu pelan-pelan, ya. Nggak apa-apa, mau semakin lama tersangka yang rugi siapa gua, gitu loh. Ya. Tapi setelah adanya penetapan sebagai tersangka ini pihak dari Rasman sendiri atau Majelis Hakim sudah ada menghubungi abang atau belum? Yang pernah itu adalah melalui media. Mereka waktu di BAP konfrontasi melalui pengantarannya Kim diminta agar hubungi Hotman agar mencoba berdamai. Kalau saya mengatakan no way, ngapain gue berdamai kayak orang kayak gitu? Lagian level gue perkara gitu. Selama ini saya nggak kenal dia kok. Kenal dalam arti pribadi ya. Nggak pernah ada berperkara kan. Beda kan. Dunia saya kan perkara-perkara besar. Memang dia hanya gara-gara marah aja. Gara-gara Richard Lee memutus tidak nunjuk lagi sebagai kuasa hukumnya. Dibilang saya merebut kliennya. Richard Lee itu bukan klien saya. Saya ikut partner, malah ikut beli saham di tempat dia. Saya beli saham di mana-mana. Udah dilupain Rahmat deh. Bagi saya itu just terkait Teddy Minahasa, Pak. Kenapa? Teddy Minahasa. Ya kalau Teddy Minahasa kita tunggu, gini loh. Saya perlu menjelaskan kenapa saya membela Teddy Minahasa. Mungkin Anda tidak tahu dalam 5 tahun terakhir ini jerit tangis pencari keadilan yang datang ke Kopi Joni. Ada yang tiba-tiba jadi tersangka padahal nggak ada bukti, ada yang diperkosa oleh pelaku dan sebagainya, ada yang dianiaya, banyak benar pencari keadilan datang ke Kopi Joni. Dan waktu Teddy Minahasa sebagai karo paminal di Propam, polisinya polisi, banyak banget Kopi Joni itu pengajiannya dibantu, tentu melalui saya. Misalnya kalau ada ketidakadilan oleh oknum polisi di daerah terpencil, dia langsung bantu. Bukan hanya 5-10, udah banyak banget. Nggak pernah lewat dari 2 jam dia langsung tanggapin. Nah sekarang giliran dia ada masalah, emang saya binatang. Orang yang sering membantu saya tidak bantu. Walaupun tidak membantu saya pribadi, membantu orang-orang kecil. Itu aja. Dan pertanyaan berikutnya adalah, orang yang mengatakan membela perkara narkoba itu tidak boleh adalah salah total. Contohnya kalau anak kamu, bapak kamu tiba-tiba ketangkap narkoba di kamarnya, apakah Anda tidak nunjuk pengacara? Pengacara itu kan membela orang bermasalah, bukan membela orang agar bebas. Begitu loh ya. Jadi itu murni gara-gara faktor balas jasa karena dia sudah banyak membantu rakyat. Itu aja. Ya. Fakta persidangannya Pak? Nanti putusan tanggal 9 Mei. Dan kita juga tidak mengerti kenapa untuk 5 kg dituntut hukuman mati, padahal yang 5 kilo itu pun sama sekali 1 ons pun nggak ditemukan dari dia. 1 kilogram pertama nggak tahu di mana. 1 kilogram pertama narkoba tersebut nggak tahu di mana.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.